Pemirsa, tawuran kerap menjadi persoalan di bulan Ramadan. Aksi kejahatan di bulan Ramadan biasanya juga meningkat. Seperti apa langkah Polri agar warga tetap merasa aman di bulan Ramadan? Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan News Prime selengkapnya. Banjir bandang menerjang dua kabupaten di Flores, Nusa Tenggara Timur. Warga yang terdampak mengungsi ke lokasi aman untuk sementara waktu. Curah hujan tinggi serta angin kencang mengguyur wilayah Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur sejak Kamis hingga kemarin Minggu. Akibatnya, sejumlah pemukiman di kawasan pesisir pantai terendam banjir dengan ketinggian bervariasi, mulai dari 30 cm hingga lebih dari 1 meter. Sejumlah wilayah yang terancam banjir diantaranya Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, serta wilayah Dampek, Desa Satar Padut, Kecamatan Lamba Pleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Diketahui sebelumnya, BMKG telah memperingatkan potensi hujan ekstrim yang dapat melanda sejumlah wilayah di NTT hingga 14 Maret mendatang. Terkait hal tersebut, seluruh warga di wilayah rawan longsor dekat bantaran sungai hingga pesisir diimbau agar mengungsi untuk sementara waktu. Dari Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Banjir akibat hujan lebat terjadi di sejumlah daerah. Daerah mana saja yang diprediksi akan mengalami hujan lebat? Untuk mengetahuinya, kita akan tanyakan langsung kepada Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto. Assalamualaikum, selamat malam Pak Guswanto. Selamat malam Pak Abraham. Ya, Pak Guswanto, salam sehat. Dari mana, daerah mana saja yang berpotensi mengalami hujan deras dan berisiko terjadinya banjir? Baik, kalau kita lihat daripada beberapa analisis maupun perakiraan yang dilakukan oleh BMKG selama 3 hari ke depan ini, yang perlu kita waspadai yaitu beberapa wilayah, misalkan dengan status siaga misalkan. Kita lihat di sini ada Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan untuk yang waspada itu kita bisa melihat di Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Papua Barat, dan Papua. Dan untuk tanggal 3/12 itu kita juga mesti melihat ini di Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Selatan, serta Papua. Nah, perlu diketahui Abraham, hingga malam ini seperti kita lihat di Nusa Tenggara Timur, di Kupang, itu masih terjadi hujan. Di Jawa Tengah juga seperti di Semarang juga masih terjadi hujan. Dan Kalimantan Barat itu juga masih terjadi hujan, dan sedikit ada di Sumatera Utara, ini juga masih hujan. Ini perlu kita waspadai untuk daerah-daerah yang artinya nanti masih peresapan tanahnya itu sudah mulai jenuh. Oke. Kira-kira demikian. Kira-kira dalam jangka berapa waktu lama hujan deras ini akan terjadi di wilayah-wilayah yang Anda sebutkan tadi? Baik, kalau berdasarkan analisis OLR, MGO, aktivitas gelombang ekuator maupun pantauan daerah konvergensi ataupun analisis kondisi lokalnya, ini kita lihat seperti yang rilis yang kita terbitkan kemarin, itu sekitar masih sampai tanggal 14. Dan kita masih memiliki potensi ini akan perpanjang sampai tanggal 23 maupun 24 Maret, yang nanti akan berangsur berkurang hingga April. Namun yang perlu ditekankan dulu sekarang adalah sampai tanggal 14, karena sampai tanggal 14 ini aktivitas MGO maupun monsun barat itu masih cukup kuat. Ini yang menyebabkan potensi-potensi awan hujan muncul. Oke, tapi sejauh ini tidak ada risiko tinggi yang berarti ya Pak Guswanto, dalam artian misalnya terganggunya jadwal penerbangan lain sebagainya? Untuk jadwal penerbangan sebenarnya kita juga sudah memiliki informasi untuk daerah
daerah untuk penerbangan ya. Kita lihat, kita sampaikan di sini Abraham, untuk daerah penerbangan itu sendiri kan sebenarnya yang mengganggu ketidaknyamanan penerbangan itu adalah potensi awan cumulonimbus dengan cakupan spasial maksimum itu antara 50-70% hingga 75% lebih. Misalkan yang dengan cakupan lebih besar dari 75% ataupun frekuen itu terjadi di Samudra Hindia, Laut Flores, NTB, NTT, Laut Sawu, Laut Arafura, Laut Banda. Ini perlu dijadikan pedoman supaya dihindari untuk jalur penerbangan. Terakhir ya Pak Guswanto, apa yang penting untuk diwaspadai warga di masa hujan tinggi? Baik, yang perlu diwaspadai Abraham oleh masyarakat yang pertama adalah karena ini juga sudah merupakan hujan yang hampir berakhir, tentunya tanah itu sudah mulai jenuh ataupun sungai juga sudah mulai dipenuhi oleh air hujan, maka diwaspadai meluapnya air hujan karena tidak tertampung ataupun karena ada sampah yang menutup. Yang kedua, waspada longsor dan banjir bandang di daerah pegunungan, perbukitan ataupun wilayah yang memiliki lereng curam. Dan wilayah cekungan atau genangan air ini biasanya terjadi, misalkan daerah-daerah yang memiliki cekung ya. Kemudian waspada angin kencang ini masih terjadi di sekitar wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat maupun NTT. Karena kalau saya lihat tadi ada potensi angin kencang hingga 30 knot. Kemudian untuk tinggi gelombang karena ada bibit siklon 91S, ini perlu waspada tinggi gelombang 2,5 sampai 4 meter. Ini terjadi di wilayah Bengkulu, Laut Selat Sunda, bagian barat selatan, kemudian selatan Banten hingga Jawa Timur. Ini hingga Laut Samudra Hindia Selatan, Banten, NTT. Kira-kira itu, Abraham. Dan jangan lupa mengupdate informasi BMKG ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Guswanto atas keterangan yang Anda sampaikan kepada kami. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Masjid Istiqlal Jakarta menggelar salat tarawih perdana Ramadan 1445 Hijriah. Warga berbondong-bondong datang ke Masjid Istiqlal untuk menjalankan sholat tarawih di Istiqlal. Masjid Istiqlal dipenuhi jemaah yang melaksanakan sholat tarawih. Jemaah yang datang tidak hanya dari Jakarta, namun ada pula warga yang datang dari luar Jakarta yang sengaja untuk sholat tarawih di Masjid Istiqlal. Sholat tarawih perdana diisi ceramah Imam Besar Masjid Istiqlal, Kiai Haji Nazaruddin Umar dengan tema puasa sebagai ibadah multidimensi. Pemirsa, seperti apa suasana sholat tarawih di Masjid Istiqlal Jakarta? Kita akan bergabung bersama rekan kami, Salam Rahmat. Salam, bagaimana suasana terkini di sana? Ya, baik, selamat malam Abraham dan juga pemirsa. Hingga saat ini pelaksanaan ibadah sholat tarawih di Masjid Istiqlal Jakarta ini masih berlangsung sejak pukul 20:21 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pelaksanaan ibadah sholat tarawih ini nantinya akan berlangsung dengan 23 rakaat termasuk 3 rakaat witir. Dan kalau kita lihat secara seksama bagaimana persiapan dari segi sarana dan juga prasarana di Masjid Istiqlal, ini memang sudah disiapkan sejak 2 bulan lamanya. Sementara berdasarkan pemantauan yang kami lakukan hingga saat ini, memang antusiasme dari sejumlah masyarakat ataupun juga dari jemaah yang ingin melaksanakan sholat tarawih di Masjid Istiqlal ini memang terbilang cukup tinggi dan juga sangat tinggi, bisa dibilang begitu, seperti itu Abraham. Bahkan untuk di aula utama maupun juga di lantai 1 dan juga di lantai 2 ini memang sudah penuh sekali oleh masyarakat ataupun juga para jemaah yang memang sengaja memilih untuk melaksanakan ibadah sholat tarawihnya di Masjid Istiqlal ini untuk menikmati bagaimana euforia dari kemeriahan masyarakat yang juga turut untuk meramaikan suasana sholat di sini ataupun juga untuk melihat bagaimana kemegahan bangunan dari Masjid Istiqlal ini. Karena dari petugas Masjid Istiqlal ini juga menyampaikan bahwasanya untuk Masjid Istiqlal saat ini mampu menampung sebanyak kurang lebih 250.000 jemaah. Dan dapat kami informasikan juga bahwa selama bulan suci Ramadan ini nantinya Masjid Istiqlal ini akan mengadakan sebanyak kurang lebih 22 program, mulai dari kajian subuh, lalu juga ada buka puasa bersama, pelaksanaan
sholat tarawih hingga itikaf di 10 malam Ramadan terakhir. Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya nantinya selama bulan suci Ramadan, Masjid Istiqlal ini nantinya juga akan mengadakan buka puasa bersama. Nantinya juga akan ada sebanyak 4.000 paket menu berbuka puasa pada hari Senin hingga hari Kamis. Sementara di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu ini nantinya akan ada sebanyak 6.000 menu berbuka puasa. Dan yang paling penting dan juga menarik di sini di Masjid Istiqlal adalah adanya toleransi antara umat beragama, baik di agama Katolik maupun juga di agama Islam. Lantaran untuk gereja katedral ini juga menyediakan kantung parkir untuk para jemaah umat Islam yang akan melaksanakan ibadah sholat tarawih ataupun juga ibadah sholat fardu lainnya begitu. Dan memang untuk jalinan dari toleransi kedua agama ini memang sudah terjalin sejak lama dan hingga kini pun ini masih berlangsung hingga saat ini. Toleransi antara agama Islam dan juga agama Kristen Katolik. Abraham. Luar biasa ya, terima kasih atas laporan Anda. Salam rahmat dari Masjid Istiqlal, Jakarta, dan kita juga mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa bagi seluruh saudara-saudara kita yang menjalankannya. Pemirsa, pasca ditetapkannya 1 Ramadan oleh Kementerian Agama, Selasa besok, ratusan jemaah Kota Bandung melaksanakan salat tarawih perdana di Masjid Pusdai Kota Bandung, Jawa Barat. Para jemaah antusias untuk menjalani salat tarawih perdana. Salat tarawih perdana jamaah dari berbagai daerah dilaksanakan di Masjid Pusdai, Kota Bandung, Jawa Barat. Para jemaah juga terus berdatangan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Pelaksanaan sholat tarawih ini dilaksanakan 21 rakaat dengan diimami oleh Ketua MUI Jawa Barat, Rahmat Syafi'i. Dalam sholat tarawih kali ini diperkirakan ada ratusan orang menjalani sholat tarawih perdana. Sekarang kan masyarakat sudah banyak ya masjid-masjid, jadi tidak sentral lagi ya. Tetapi antusias masih tetap di Pusdai ini, bagian karena sentral ya di tengah kota. Ada juga yang nggak keburu ke rumahnya, ada dilaksanakan di sini. Karena masyarakat kita juga sering juga terlibat di dalam pelaksanaan sholat tarawih. Mungkin diperkirakan. Rencananya, pihak Pusdai juga akan mengadakan itikaf dan juga tadarus di Masjid Pusdai selama bulan suci Ramadan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kaisang Pangarep dan Erina Gudono digadang-gadang masuk bursa calon pilkada Kota Solo, Jawa Tengah. Informasi selengkapnya saat lagi untuk Anda.